Nama saya Irving Utagalung, saya adalah Cloud Solution Architect dari Microsoft Indonesia. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara untuk membuat table of contents, membuat atau mengubah format dari penomoran halaman, membuat cara penomoran chapter, dan juga cara membuat list of tables dan list of figures. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan caranya menambahkan referensi atau citation. Jadi biasanya ini penting sekali untuk rekan-rekan yang sedang membuat tesis atau paper atau final project, karena kalau kita lupa untuk menambahkan citation, maka kita akan dianggap melakukan plagiarism atau penjiplakan, gitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih panjang mengenai referensi satu citation, saya hanya menjelaskan cara untuk membuatnya. Jadi bayangkan sekarang di salah satu paragraf, misalnya di sini, di paragraf pembuka ini, kita mau menunjukkan bahwa kalimat ini sebenarnya adalah memiliki reference atau citation dari orang lain, dari dokumen lain, gitu ya. Jadi kita tambahkan spasi di sini, kemudian rekan-rekan klik references, kemudian di sini ada insert citation. Jadi kalau kita klik insert citation, kita bisa menambahkan source baru. Misalnya add new source, kita pilih citation ini datang dari mana. Ini penting karena sumber citation atau sumber dokumennya membuat nanti format citation ini juga berbeda. Jadi cara citation buku, kemudian cara citation jurnal, artikel dari jurnal, atau dari website gitu ya, itu berbeda-beda. Jadi rekan-rekan harus pilih yang tepat gitu ya. Misalnya di sini saya pilih buku, kemudian kita harus masukkan author, memunculkan nama family duluan, misalnya saya gitu ya, atau Galung, Irving, kemudian apa judul bukunya, misalnya sample book name, tahun pembuatannya kapan, misalnya 2018, kemudian Jakarta. Ya, kadang-kadang kita tidak memiliki dokumen yang lengkap, jangan lupa kita harus cek benar-benar sedapat mungkin kita memiliki semua datanya gitu ya. Misalnya publishernya Gramedia, kita klik OK. Voila, kita sekarang punya citation gitu ya. Sekarang misalnya rekan-rekan nanti sudah punya banyak sekali references gitu ya, dari berbagai dokumen, karena references ini akan selalu muncul di Word, nggak akan hilang gitu ya. Jadi misalnya sekarang kita mau menambahkan citation di sini gitu misalnya. Oke. Nah, kalau mau melihat semua references yang sudah pernah kita tambahkan sebelumnya, baik di file ini maupun di file-file lain, kita klik manage sources. Nah, rekan-rekan bisa dilihat di sini, ini semua master list dari references yang pernah saya tambahkan di dokumen-dokumen saya sebelumnya gitu ya. Ada banyak di sini. Itu salah satunya tentunya yang tadi kita masukkan barusan di sini, Buta Galung gitu ya, Irving. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan citation yang sebelumnya ada dan sekarang mau kita pakai di dokumen ini, kita harus tambahkan dari master list ke current list. Current list ini yang kita gunakan sekarang di dokumen sekarang yang kita lagi edit gitu ya. Jadi misalnya saya pernah menambahkan references ke World Bank data gitu ya. Saya copy ke sebelah supaya muncul di current list. Oke, kita klik close, baru kita insert. Nah, muncul sekarang di sini the World Bank. Oke, jadi kalau saya klik, muncul di sini citation ke World Bank. Nah, rekan-rekan bisa menambahkan references dimanapun yang perlu sesuai dengan standar plagiarism ya. Jadi semua citation itu harus kita tambahkan. Dan di belakang, sebelum appendix, kita harus membuat bibliografi atau list of references gitu ya. Nah, caranya gampang, kita buat aja di sini sebuah chapter yang baru gitu ya. Oops, maaf. Kita buat chapter yang baru, misalnya tergantung format yang digunakan, kadang-kadang disebutnya bibliografi, kadang-kadang references. Oke. Dan kita ubah di sini jadi normal. Jangan lupa insert page break untuk memisahkan dengan appendix gitu ya. Dan references-nya jangan lupa diberi
style, ya. Saya tetap pakai style custom yang kemarin-kemarin sudah kita buat sama-sama, mirip heading 1. Jangan gunakan heading 1 karena nanti jadinya ketambahan chapter number, gitu ya. Nah, kalau kita mau insert references-nya simple, klik lagi references, bibliography. Di sini udah ada beberapa layout dari Word yang bisa kita gunakan. Kalau mau, saya sih biasanya langsung saja insert bibliography. Voila, kita sudah punya bibliography. Oke, nah yang saya harus tekankan satu hal, di Word itu mendukung ada banyak sekali style bibliography, gitu ya. Rekan-rekan harus pilih style bibliography yang sesuai dengan format yang disepakati, gitu ya. Misalnya dengan kampus atau dengan jurnal yang akan kita publish, gitu ya. Misalnya di sini kita saat ini menggunakan format dari Harvard. Kalau misalnya kita mau ganti misalnya dengan format yang IEEE, saya klik, semuanya akan langsung berubah. Baik references-nya di sini di belakang, ataupun kalau rekan-rekan perhatikan lagi tadi yang sudah kita insert, mana ya? Nah, berubah sekarang ya. Sekarang dia kalau modelnya IEEE itu dia hanya angka saja gitu, 2. Kemudian di dokumen yang pertama, di chapter pertama tadi kita masukkan 1, ini 1 gitu ya. Kalau kita ganti yang lain lagi, misalnya kita menggunakan standar dari APA, kita klik APA, voila, dia langsung berubah. Dan di belakang, di references-nya juga berubah menggunakan format APA. Nah, seperti ini. Jadi, pastikan rekan-rekan memilih format yang sesuai dengan yang disepakati dengan pihak jurnalnya atau pihak kampus. Oke? Itu aja saya menjelaskan cara membuat referensi, simple kan ya? Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama. Semoga ini membantu.